Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helva Ramadhani dengan NIM A1E1220203. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi UTS Lingkungan Keluarga dalam Pendidikan Anak yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi, SPD MPD. Materi pertama yaitu tentang lingkungan keluarga dalam pendidikan anak. Yang pertama yaitu dasar teori lingkungan keluarga dalam pendidikan anak. Keluarga adalah lingkungan atau komponen terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu atap yang sama. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama dan utama anak dalam membentuk kepribadian, karakter, serta pendidikan anak. Yang kedua yaitu pengertian dan ruang lingkup keluarga dalam pendidikan anak. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama yang dialami oleh anak, di mana interaksi antar anggota keluarga menjadi dasar pembentukan karakter, moral, dan potensi anak. Dalam konteks pendidikan anak, lingkungan keluarga mencakup segala aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual yang berkontribusi pada perkembangan anak. Lingkungan keluarga bertindak sebagai role model, pendukung, dan pembimbing dalam memberikan nilai-nilai kebiasaan dan pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kehidupan. Yang ketiga yaitu keluarga suatu lingkungan pendidikan. Keluarga adalah usaha sadar yang diberikan oleh orang tua yang ada dalam keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan paling dasar bagi anak. Sebelum mengenal sekolah atau masyarakat luas, anak terlebih dahulu mendapatkan pembelajaran, nilai-nilai, dan pengalaman hidup dari keluarganya. Materi kedua yaitu tentang pengertian, tujuan, fungsi, tanggung jawab anggota keluarga, dan pola asuh orang tua. Yang pertama, pengertian keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan sosial yang terbentuk atas ikatan pernikahan yang bertempat tinggal yang sama dan dipimpin oleh satu keluarga. Kedua yaitu tujuan berkeluarga. Tujuan berkeluarga yaitu sebagai unit dasar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan individu, perantara dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dan tuntutan masyarakat, kebutuhan kasih sayang, seksual, dan sosioekonomi, serta pembentukan identitas individu atau keluarga. Yang ketiga yaitu fungsi keluarga dalam kehidupan. Yang pertama yaitu fungsi biologis seperti kasih sayang dan harapan. Yang kedua fungsi ekonomi seperti finansial yang terpenuhi. Yang ketiga yaitu fungsi psikologis seperti pembentukan kepribadian. Yang keempat yaitu fungsi edukasi seperti pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu fungsi sosio-kultural seperti budaya dan adat. Yang keempat yaitu tanggung jawab anggota keluarga. Yang pertama yaitu tanggung jawab dari ayah seperti mencari nafkah, melindungi keluarga, mendidik dan membimbing anak-anak, serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga. Yang kedua yaitu tanggung jawab dari ibu, memberikan asupan gizi untuk keluarga, mendidik anak, dan memberikan kasih sayang kepada anak atau keluarga. Yang terakhir yaitu tanggung jawab dari anak, yaitu menjaga nama baik keluarga, belajar dengan rajin, dan mematuhi orang tua. Yang kelima yaitu jenis pola asuh yang diterapkan orang tua dalam keluarga. Pola asuh merupakan cara bagaimana orang tua mendidik anak. Contoh dari pola asuh yang pertama yaitu pola asuh otoriter, di mana pola asuh ini memiliki aturan yang kaku dan kebebasan yang dibatasi. Yang kedua, pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang memiliki sikap terbuka antara anak dan orang tua. Yang ketiga yaitu pola asuh permisif, yaitu pola asuh yang memberikan kebebasan tanpa aturan kepada anak. Yang terakhir yaitu pola asuh laissez-faire, yaitu pola asuh yang acuh tak acuh. Materi ketiga yaitu tentang jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Yang materi pertama jenis-jenis keluarga dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Yang pertama yaitu keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, baik anak biologis maupun anak adopsi. Selanjutnya keluarga besar yang melibatkan lebih dari satu generasi, seperti ada nenek, kakek, paman, bibi, sepupu, ayah, ibu, dan anak. Terus selanjutnya ada keluarga tunggal atau single parent family, yaitu keluarga yang hanya salah satu orang tua yang mengasuh anak, yang disebabkan oleh perceraian, kematian pasangan, atau keputusan pribadi. Yang terakhir yaitu keluarga campuran, yaitu keluarga yang terbentuk dari pernikahan ulang, yang dimana masing-masing pasangan membawa anak dari hubungan atau pernikahan sebelumnya.
Kedua yaitu variasi sistem perkawinan. Variasi sistem perkawinan ini terdiri dari yang pertama yaitu monogami, yaitu perkawinan antar satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Terus yang kedua poligami, perkawinan antar satu orang laki-laki atau wanita dengan lebih dari satu wanita atau laki-laki. Yang ketiga yaitu edogami. Edogami yaitu perkawinan yang mewajibkan anggota kelompok atau perkawinan dari satu suku atau ras yang sama. Yang keempat, eksogami atau perkawinan yang melarang anggota kelompok yaitu perkawinan dari suku dan ras yang berbeda. Yang kelima yaitu perkawinan adat, yaitu peristiwa penting yang melibatkan keluarga besar dari kedua Yang ketiga yaitu anak dalam keluarga monogami dan poligami. Anak dalam keluarga monogami biasanya tumbuh dalam lingkungan yang lebih terfokus karena hubungan antar orang tua hanya melibatkan satu pasangan, sehingga perhatian terhadap anak lebih optimal. Hubungan emosional yang erat antara anak dan kedua orang tua seringkali menjadi salah satu kekuatan utama dalam monogami. Anak-anak dalam keluarga ini cenderung mendapatkan lebih banyak dukungan emosional secara individual, terutama ketika hubungan orang tua harmonis. Namun apabila terjadi konflik dalam keluarga, anak akan lebih rentan karena keterbatasan dukungan dari anggota keluarga lain dari inti keluarga. Selanjutnya, anak dalam keluarga poligami. Anak-anak dalam keluarga poligami ini tumbuh dalam lingkungan yang lebih luas, dengan banyak saudara tiri dan ibu yang berbeda. Situasi ini memberikan anak kesempatan untuk belajar tentang beragam hubungan sosial dan kolaborasi sejak dini. Dalam beberapa kasus, anak-anak dari keluarga poligami ini memiliki sistem dukungan yang lebih besar karena anak-anak dalam keluarga poligami dikelilingi oleh banyak anggota keluarga. Yang keempat yaitu anak dalam keluarga endogami dan eksogami. Anak dalam keluarga endogami biasanya tumbuh dalam lingkungan yang seragam dengan nilai-nilai budaya yang sudah mapan. Anak-anak akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tradisi dan norma yang berlaku dalam keluarga tersebut. Orang tua yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang serupa cenderung menyampaikan pesan yang konsisten kepada anak-anak mereka, baik mengenai perilaku, harapan, maupun identitas. Selanjutnya, anak dalam keluarga eksogami. Anak-anak dalam keluarga eksogami biasanya memiliki kesempatan untuk belajar dan menghargai berbagai budaya serta tradisi yang lain. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang heterogen yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan sosial dan toleransi terhadap perbedaan. Selanjutnya yaitu manajemen keluarga serta mewujudkan keluarga yang sehat jasmani dan rohani. Materi pertama tentang keluarga sehat. Keluarga sehat yaitu kesehatan individu dalam keluarga dipengaruhi oleh interaksi dalam sistem makro atau keluarga inti, meso atau lingkungan sosial dan makro lingkungan budaya. Keluarga sehat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan psikologis anggota keluarga. Selanjutnya yaitu konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Keluarga bahagia adalah keluarga yang anggotanya mampu mengembangkan emosi positif, memiliki tujuan yang bermakna dan dan pencapaian yang positif bersama. Selanjutnya melakukan planning, organizing, directing atau leading, controlling, dan coordinating. Yang pertama yaitu planning. Planning adalah menekankan perencanaan yang efektif, memerlukan tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur. Dalam konteks keluarga, perencanaan atau planning ini baik perencanaan yang mencakup kesejahteraan fisik dan mental dengan menetapkan tujuan bersama yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Selanjutnya organizing. Organizing ini membutuhkan distribusi tanggung jawab terhadap peran setiap individu, sehingga setiap anggota merasa dihargai dan terlibat dalam pencapaian tujuan bersama. Yang ketiga yaitu directing atau leading, yaitu keluarga harus bersifat non-direktif, di mana orang tua atau pemimpin keluarga memberikan ruang bagi anggota keluarga untuk berekspresi dan berkembang sesuai dengan potensi mereka, namun tetap memberikan arahan yang dan batasan yang jelas. Yang keempat yaitu controlling, yaitu pengendalian dalam keluarga terkait dengan kemampuan memonitor
dan mengevaluasi perilaku masing-masing anggota keluarga. Selanjutnya yaitu coordinating. Dalam pendekatan struktural family therapy menekankan bahwa koordinasi peran dalam keluarga sangat penting untuk menjaga struktur yang stabil dan menghindari ketidakfungsian. Selanjutnya, materi kelima yaitu tentang kewajiban dan hak anggota keluarga, komunikasi dalam keluarga dan konflik dalam keluarga, penyebab, dampak, dan solusi. Yang pertama yaitu kewajiban suami. Kewajiban suami seperti pemimpin bagi keluarga, mencari dan memberikan nafkah, bertanggung jawab atas ketenangan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga, mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab, menciptakan kedamaian dalam keluarga, memilih lingkungan yang baik bagi anggota keluarga, menjadi suami yang baik untuk istri dan ayah yang baik untuk anak. Hak dari suami yaitu ditaati atau dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua, membantu dalam pengelolaan rumah tangga. Yang ketiga yaitu diperlakukan dengan baik dengan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis maupun psikisnya. Yang keempat yaitu citra dan nama baik oleh seluruh anggota keluarga. Selanjutnya yaitu kewajiban istri atau ibu, yaitu patuh dan taat pada suami sesuai norma keagamaan dan susila. Yang kedua yaitu memberikan kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengurus rumah tangga. Yang keempat merawat, mendidik dan melatih anak-anak. Yang kelima yaitu memelihara, menjaga kehormatan keluarga. Yang terakhir yaitu menjadi istri yang baik untuk suami dan ibu yang baik untuk anak. Hak dari seorang istri atau ibu yaitu mendapatkan nafkah yang baik dari hasil kerja suami yang baik. Yang kedua, mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Yang keempat, mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan ketentraman. Dan yang terakhir yaitu dihargai, dipatuhi, dan mendapatkan komunikasi yang sehat. Selanjutnya yaitu hak kewajiban anak. Yang pertama yaitu kewajiban anak, yaitu menaati dan menghormati kedua orang tua, berperilaku baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya, dan bersikap dan yang berdasarkan kasih dan sayang. Dan yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua. Hak anak yaitu mendapatkan perlakuan yang baik dari anggota keluarga, menjaga nama baik dan citra baik, mendapatkan rasa aman, mendapatkan kasih sayang, mendapat pendidikan, bimbingan, dan arahan yang baik, dan terpenuhinya kebutuhan anak. Yang kedua yaitu komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga adalah proses pertukaran informasi, ide, emosi, dan nilai antara anggota keluarga untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan mendukung. Komunikasi yang efektif menjadi dasar penting bagi keluarga yang sehat karena membantu membangun rasa saling pengertian, memperkuat hubungan sosial, dan memecahkan masalah bersama. Pentingnya menjaga komunikasi yaitu untuk membangun hubungan yang harmonis, penyelesaian konflik, dukungan emosional, pengembangan diri, serta penyampaian nilai dan tradisi. Ketiga yaitu problematika dan konflik yang sering terjadi dalam keluarga. Yang pertama yaitu seperti komunikasi yang buruk, perbedaan kepribadian, tekanan berat dari orang tua, pola asuh yang berbeda antara ibu dengan bapak, masalah keuangan, konflik antar anak dan orang tua, konflik dengan saudara, konflik dengan orang lain, konflik antar suami, dan campur tangan dari keluarga besar. Yang keempat yaitu faktor penyebab konflik dalam keluarga, seperti tidak adanya pengalaman hidup dalam berumah tangga, suami atau istri yang memiliki kemauan yang terlalu tinggi, adanya prasangka buruk pada pasangan, adanya hasrat berkuasa yang ingin mendominasi, tidak adanya ketegaran, tidak adanya saling pengertian, tujuan dan sebab-sebab material lainnya, mempunyai tutur kata yang buruk, dan hilangnya kemesraan. Yang kelima yaitu dampak dari konflik yang terjadi dalam keluarga. Seperti yang pertama yaitu kesehatan emosional, seperti peningkatan stres dan kecemasan di antara anggota keluarga. Yang kedua, kualitas hubungan. Anggota keluarga merasa terpisah satu sama lain, seperti penurunan dukungan sosial sehingga memperburuk dinamika keluarga.
Yang ketiga yaitu dampak pada anak. Anak akan menunjukkan perilaku yang mengganggu atau kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya, dan juga dapat mengganggu perkembangan akademis anak, mengakibatkan penurunan prestasi belajar anak. Yang keempat yaitu kesehatan fisik. Dampak dari konflik yang terjadi dalam keluarga juga berdampak negatif pada kesehatan fisik anggota keluarga, meningkatkan risiko masalah kesehatan jangka panjang seperti hipertensi dan gangguan kardiovaskular. Yang kelima yaitu dampak sosial, yaitu seperti kesulitan beradaptasi di masyarakat yang mengakibatkan risiko masalah perilaku di lingkungan sekolah atau masyarakat, serta mengurangi peluang untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu pengelolaan konflik. Yang keenam yaitu solusi yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik dan masalah dalam keluarga, yaitu dengan melakukan tahapan seperti menentukan waktu bicara, melakukan kejujuran dalam keluarga, menjadi pendengar setia, dan membuat kesepakatan solusi. Materi keenam yaitu sistem perkawinan dan pendidikan anak lanjutan. Yang pertama yaitu anak dalam keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Dikatakan pertama karena dalam keluarga lah anak pertama kali mendapatkan bimbingan dan layanan. Selanjutnya dikatakan yang utama karena sebagian besar dari hidup anak berada di keluarga. Makna pendidikan dalam keluarga tidak hanya menyekolahkan anak ke sekolah, tetapi yaitu yang pertama pendidikan pembentukan karakter. Pembentukan karakter merupakan upaya untuk membentuk dan mengembangkan potensi kemanusiaan anak sehingga menghasilkan anak yang berwatak mulia. Upaya pembentukan karakter ini pertama kali harus dilakukan dalam keluarga, karena keluarga merupakan tempat pertama bagi anak dalam memperoleh pendidikan hidup. Yang kedua yaitu pendidikan pembentukan kemandirian. Kemandirian merupakan kemampuan yang dimiliki anak untuk melakukan segala hal secara sendiri atau mandiri, yang baik yang berkaitan dengan aktivitas diri sendiri maupun aktivitas dalam kesehariannya. Yang ketiga yaitu pembentukan nilai sosial. Keterampilan sosial anak merupakan kemampuan yang harus dibiasakan sejak dini dan harus dimiliki oleh setiap anak. Hal ini diperlukan karena kebiasaan ini akan membawa anak dapat berinteraksi dalam lingkungannya. Kedua yaitu matrilineal dan patrilineal. Yang pertama, matrilineal adalah sistem kekerabatan atau pewarisan yang mengikuti garis keturunan pihak perempuan atau ibu. Dalam masyarakat yang menganut sistem matrilineal, identitas, warisan, dan hak-hak sosial biasanya diturunkan dari ibu kepada anaknya, terutama kepada anak perempuan. Dalam sistem matrilineal, keturunan dihitung melalui ibu. Anak-anak yang dianggap sebagai anggota kelompok kekerabatan dari pihak ibu dan identitas mereka dihubungkan dengan garis keturunan perempuan. Harta dan kekayaan biasanya diwariskan dari ibu kepada anak perempuannya. Dalam beberapa budaya, anak lelaki juga mendapatkan warisan, tetapi hubungan dan warisan seringkali lebih kuat melalui pihak perempuan. Yang kedua yaitu patrilineal. Patrilineal adalah sistem kekerabatan atau pewarisan yang mengikuti garis keturunan laki-laki atau ayah. Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, identitas, warisan, dan hak-hak sosial biasanya diturunkan melalui garis keturunan ayah. Dalam sistem patrilineal, keturunan dihitung melalui ayah. Anak-anak yang dianggap sebagai anggota kelompok kekerabatan dari pihak ayah dan nama keluarga biasanya diwariskan dari ayah kepada anak laki-lakinya. Harta dan kekayaan seperti tanah, properti, dan barang-barang berharga umumnya diwariskan dari ayah kepada anak laki-lakinya. Anak perempuan juga dapat menerima warisan atau hanya mendapatkan bagian yang lebih kecil dan tidak biasanya akan bergabung dengan keluarga suami setelah menikah. Selanjutnya yaitu anak dalam keluarga matrilokal dan patrilokal. Anak dalam patrilokal adalah anak yang dibesarkan dalam sistem di mana pasangan suami istri bersama keluarga istri setelah menikah. Anak dalam keluarga matrilokal juga akan tumbuh dalam keluarga yang kaya akan dukungan emosional dan pendidikan budaya, yang berkontribusi pada perkembangan identitas atau jati diri dan keterampilan sosial mereka.
Yang kedua yaitu patrilokal, yaitu anak dalam keluarga patrilokal akan tumbuh dan berkembang dalam sistem di mana pasangan suami istri yang tinggal bersama keluarga suami setelah menikah. Anak juga akan tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan dukungan dari kekerabatan dari kerabat laki-laki, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma dan tradisional dari pihak ayah yang memungkinkan akan membentuk perkembangan sosial, emosional, dan identitas mereka. Anak juga akan memiliki kedekatan yang lebih erat dengan kerabat laki-laki seperti kakek, paman, dan sepupu laki-lakinya. Selanjutnya, anak dalam keluarga besar dan keluarga inti. Beberapa peran anak dalam keluarga besar adalah yang pertama menjaga tradisi dan budaya. Anak-anak dalam keluarga besar sering diajarkan untuk melanjutkan tradisi dan nilai-nilai keluarga yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Yang kedua yaitu membantu pekerjaan keluarga. Anak-anak juga sering dilibatkan dalam tugas-tugas rumah, terutama jika ada anggota keluarga yang lebih tua yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, memperluas interaksi sosial. Anak-anak dalam keluarga besar punya banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai usia, yang bisa memperluas kemampuan sosial dan dukungan mereka. Yang keempat yaitu saling memberikan dukungan emosional. Anak-anak dalam keluarga besar bisa menerima dukungan emosional dari anggota keluarga lain seperti paman, bibi, atau kakek dan nenek. Yang selanjutnya yaitu anak dalam keluarga inti. Beranak dalam keluarga inti berperan untuk mengembangkan diri. Anak-anak dalam keluarga inti biasanya lebih didorong untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan dukungan penuh dari orang tua. Yang kedua yaitu belajar mandiri. Dalam keluarga inti, anak-anak sering dilatih untuk mandiri, misalnya dengan tanggung jawab merapikan kamar dan membantu pekerjaan rumah yang ringan. Yang ketiga, pengaruh utama dari orang tua. Karena jumlah keluarga lebih sedikit dalam keluarga inti, anak lebih terpengaruh oleh orang tua. Nilai-nilai seperti nilai-nilai, kebiasaan, dan pola asuh orang tua sebagian besar berasal dari interaksi dengan orang tua. Yang keempat yaitu membangun hubungan emosional yang kuat. Hubungan antara anak dan orang tua dalam keluarga inti cenderung lebih intensif, yang menciptakan ikatan emosional yang kuat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan. Saya mohon maaf dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.